Bidang pertahanan dan keamanan. Bidang pertahanan dan keamanan adalah upaya rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagainya. Intinya merupakan fungsi pemerintah pertahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan hasil perjuangannya. Dilanjutkan. Kondisi bangsa yang perlu dicermati. Yang pertama itu situasi global. Dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang sangat pesat, terbentuklah masyarakat dunia sering disebut sebagai borderless. Sehingga hubungan manusia menjadi tidak perlu melewati institusi kelompok, golongan dan negara bangsa. Peranan dan eksistensi masyarakat negara bangsa. Teknologi informasi, komunikasi dan transportasi mengakibatkan nilai persatuan suatu bangsa. Suatu bangsa terbaikan dengan dibiasa oleh nilai-nilai dari luar yang dipandang universal. Nilai-nilai kebangsaan, kesejahteraan dan paham liberal. 2. Situasi nasional. Belum temunya kesejahteraan secara merata sehingga terjadinya kesejahteraan sosial yang semakin besar. Warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan bergelimang dalam ketertinggalan dan kebodohan serta pengangguran masih cukup tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi berikutnya. Menurut pengertian wawasan kebangsaan. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas yang berarti melihat atau memandang. Jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan sebagai konsep politik. Wawasan kebangsaan adalah dalam konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ankam. Unsur dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama, wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan dalam penduduk serta aneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik, dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur
GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bahasa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara, untuk diusul menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas pada tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya serba beragam dan bernilai strategi, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang B, hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional, yang berarti setiap warga Indonesia atau warga negara dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu. Kedudukan Nusantara sebagai salah satu konsep ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengertian geopolitik. Menurut Preston K. Douglas, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan dalam wujud kebijakan nasional yang didorong aspirasi nasional geografik dalam kurung kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara apabila dilaksanakan dan berhasil mendampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Yang pertama, perkembangan teori geopolitik berkembang menjadi pengetahuan tentang suatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara yang berupa bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam suatu negara untuk membangun dan membina negara. Yang kedua, beberapa pandangan para pemikir geopolitik. Yang pertama, pandangan ajaran Friedrich Lessing pada abad 17 yang merumuskan pertama kali ilmu bumi politik secara ilmiah. Istilah geopolitik pertama kali dikemukakan oleh Friedrich Lessing. Pokok-pokok ajarannya. Yang pertama, negara identik dengan suatu ruang. Makin luas ruang, makin memungkinkan kelompok politik untuk berkembang. Yang kedua, berlakunya hukum alam, hanya bangsa yang unggul dan dapat bertahan hidup. Yang ketiga, semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan dukungan sumber daya alam. Yang B, pandangan ajaran Rudolf Kessler. Menurutnya, negara adalah suatu organisme. Negara merupakan satuan biologis suatu organisme hidup yang luas. Negara merupakan suatu sistem politik atau pemerintahan yang meliputi bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan karakter politik atau politik pemerintahan. Yang ketiga, pandangan ajaran Karl Popper. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Asia, Afrika, dan Asia Barat, yaitu Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal-soal strategi perbatasan, ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi jawab. Kemudian saya akan membuka satu sesi tanya. Bagi yang ingin bertanya silakan katakan.
aspek apa saja yang terjadi pada lingkungan sosial. Sebutkan dan jelaskan aspek apa saja yang terjadi di lingkungan sosial. Lingkungan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan? Jika iya, berikan alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Ratnawati ingin bertanya, apakah wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan? Jika iya, berikan alasan. Pertanyaan dari saudari Fauzia. Apakah wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan? Jika iya, berikan alasannya. Ya, jawabannya ya. Alasannya karena pertahanan dilakukan dengan berbagai sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Contohnya misalnya membentuk sikap disiplin dalam membela tanah air. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat. Yang ketiga, membangun sarana dan prasarana yang bertujuan meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah serta negara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hidayah. Sebutkan dan jelaskan aspek apa saja yang terjadi di lingkungan sosial, yaitu aspek ekonomi, membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan. Dua, aspek budaya, membahas mengenai hal-hal yang dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Tiga, aspek politik, membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pemerintahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya kami membuka selanjutnya kami memasuki ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kesimpulannya, Indonesia menurut grafik Spelling Bread adalah suatu ciptaan baru produk loncatan imajinasi yang besar dan tidak mudah dengan cita-cita dan cakupi medan kerja yang luas dalam arti geografis dalam dan bertumpuk persoalan ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang harus diselesaikan. Sifat atau watak bangsa Indonesia sama sekali tidak ada kaitannya dengan sifat atau watak nenek moyang kita, baik mereka yang hidup di zaman Majapahit atau yang lebih jauh lagi para Ksatria Sriwijaya yang hidup di antara laras harmoni Geding Sriwijaya. Kata wawasan berasal dari bangsa Jawa, yaitu mawas yang artinya melihat atau memandang. Jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Wawasan berbangsa adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah, air termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya yang
saudaranya di atasnya secara tidak terpusat. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.